soal yang pertama yaitu Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu sejajar ganjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Beri argumen jawaban Anda, lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Untuk soal yang pertama, menurut saya setuju dengan argumen Arya karena diagonal suatu segi 4 yang membagi 2 sama panjang akan mengakibatkan dua sisinya yang berhadapan sejajar. Misal segi 4 ABCD dengan AO kongruen dengan OC dan BO kongruen dengan OD. BC sejajar dengan AD. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Dengan yang pertama, diketahui AO kongruen dengan OC, BO kongruen dengan OD. Yang akan dibuktikan yaitu AB sejajar dengan CD, BC sejajar dengan AD. Untuk pembuktian langkah pertama yaitu sudut DOC kongruen dengan sudut AOB karena saling bertolak belakang. Begitu juga dengan sudut DOA kongruen dengan sudut COB juga karena bertolak belakang. Nah, untuk selanjutnya garis AO kongruen dengan OC karena tadi diketahui AO kongruen dengan OC. Di sini selanjutnya BO kongruen dengan OD juga karena diketahui. Untuk langkah kelima yaitu dari pembuktian 1, 2, 3 dan berdasarkan postulat sudut sisi sudut mengakibatkan segitiga DOC kongruen dengan segitiga AOB. Nah, dari langkah kelima ini mengakibatkan sudut COD kongruen dengan sudut ABO. Nah, dari langkah 1, 2, dan 4 dan juga berdasarkan postulat sudut sisi sudut mengakibatkan segitiga COB kongruen dengan segitiga DOA. Nah, dari langkah ketujuh ini juga mengakibatkan sudut ADO kongruen dengan sudut CBO. Nah, dari langkah 6 ini kita memperoleh AB sejajar dengan CD karena dua garis dipotong transversal dan sudut dalam berseberangan kongruen, maka garis tersebut sejajar. Begitu juga dengan langkah 10 yaitu dari langkah 8 mengakibatkan BC sejajar dengan AD juga dua garis dipotong transversal dan sudut dalam berseberangannya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Untuk yang nomor 2 yaitu buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Nah, di sini diketahui
segitiga FHG sama kaki dan HI merupakan garis berat sudut FHG. Untuk yang dibuktikan yaitu HI merupakan garis tinggi dan garis berat. Untuk langkah pertama yaitu HF kongruen dengan HG karena diketahui segitiga FHG sama kaki. Untuk langkah kedua yaitu sudut HFI kongruen dengan sudut HGI karena sudut HI itu merupakan garis bagi melalui titik puncak H. Untuk langkah yang ketiga yaitu HI kongruen dengan HI karena refleksif. Dari langkah 1, 2, 3 ini kita mendapatkan segitiga HFI kongruen dengan segitiga HGI karena postulat sisi sudut sisi. Nah, dari langkah 4 ini kita memperoleh garis FI kongruen dengan garis IG. Dan setelah itu dari langkah 5 sudah terbukti bahwa garis HI merupakan garis berat sesuai dengan definisi garis berat. Nah, untuk langkah yang ketujuh itu dari langkah 4 yaitu segitiga HFI kongruen dengan segitiga HGI itu kita memperoleh sudut HFI kongruen dengan sudut HGI. Nah, dari langkah-langkah ini tadi kita mendapatkan sudut FIH siku-siku karena sudut-sudutnya kongruen dan saling bersuplemen. Dari langkah 8 mengakibatkan garis HI tegak lurus dengan garis FG. Langkah terakhir yaitu HI merupakan garis tinggi karena sesuai dengan definisi garis tinggi dan sudah terbukti. Nomor 3 yaitu dari titik P di luar ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik Q dan titik R dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan T. Jika garis PQ dan garis PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PQPR sama dengan PSPT. Seperti gambar di sini diketahui titik lingkarannya itu C, P itu di luar titik lingkaran C, H memotong titik lingkaran C di Q dan R, G memotong titik lingkaran C di S dan T. PQ dan PS ruas garis eksternal lingkaran C yang akan dibuktikan yaitu PQ PR sama dengan PSPT. Untuk langkah pertama yaitu hubungkan ke titik R ke titik S sehingga membentuk garis RS karena dua titik tepat satu garis. Begitupun juga dengan untuk langkah yang ketiga yaitu sudut QTS setengah dari
ki S karena titik sudut keliling besarnya setengah busur di depannya. Dari langkah 3 dan 4 ini mengakibatkan sudut QTS dan sudut QRS itu kongruen. Langkah kelima ini mengakibatkan sudut PTQ dan sudut PRS itu kongruen. Nah, untuk langkah 7 yaitu sudut RPS dan sudut TPQ itu kongruen karena berhimpit. Untuk langkah 8 yaitu dari langkah 6 dan 7 dan juga postulat sisi-sisi kita memperoleh segitiga RPS dan segitiga TPQ itu kongruen. Nah, dari langkah 8 ini kita bisa tulis PR per PT sama dengan RS per TQ sama dengan PS per PQ. Diperoleh PR per PT sama dengan PS per PQ. Nah, dari langkah 10 ini kita operasikan menghasilkan PR PQ sama dengan PS PT. Jadi, di sini untuk menentukan irisan prisma A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, kita menggunakan perpotongan diagonal. Untuk langkah pertama, pandang bidang A, D, I, F. Setelah itu, bidang A, D, I, F berpotongan dengan D, E, J, G. Juga berpotongan dengan E, C, J, H. Selanjutnya, dari masing-masing perpotongan ditarik garis di titik K, K, L, dan M, N. Setelah itu kita tarik garis PQ hingga memotong di titik O dan di titik S. Setelah itu tarik P ke R, R ke O, diperpanjang sehingga memotong di titik T. Setelah itu dari titik T dihubungkan ke titik S. Diperpanjang dari